Ina amaku semeton jaringku pada dek nara ite gan kekelek dunia daka tesugi daka tebang semulia dek nara guna munde nara agama pancugamana ngaji sembayang puasa mudahan gama tepada tama syurga amin pancugamana ngaji sembayang puasa mudahan gama tepada tama. Oh amin ya rabbal. Solah ibu besolahan si Ciloka. Ni lagu dengan toa ni yang pemulana Syekh Yasin Ajar telai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap DKM Al-Amin yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus para jamaah hadirin wal hadirat, para pecinta ilmu, pecinta pengajian yang mudah-mudahan kita semua menjadi calon penghuni syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat dan karunia dari Allah. Pada malam hari ini kembali kita hadir dalam suatu aktivitas amal ibadah kita kepada Allah sebagai seorang penuntut ilmu yang menjadi bekal tiang pelungguh sami dikala kita akan pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kemudian. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika,
Ya Rasul salam, Ya Habib salam alaika, salawatullah ala. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur. Ya Nabi salam, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sehat jemaah? Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kembali atas nikmat dari Allah, atas izin dari Allah, kita bisa hadir dalam melanjutkan kembali kajian kita, yang mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita ke dalam hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. وروي البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سئل المسلم في القبر فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
wa yakunu tathbitu fi thalathati ahwalin liman kana mu'minan mukhlishan muti'an lillahi ta'ala. Disebutkan para jamaah, diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza su'ilal muslimu fil qabri," apabila seorang muslim, seorang yang beriman, ditanya oleh kedua malaikat di dalam kuburnya, "Fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dikala mereka itu ditanya, maka mereka langsung berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Apabila orang yang mati itu, orang yang beriman yang meninggal dunia itu langsung menjawab dengan dua kalimat syahadat, wa qauluhu ta'ala, maka barulah Allah berfirman kepada mereka, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah di mana bimbang antok. Apabila mereka langsung mengucap dua kalimat syahadat, maka langsung terbukti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbitullah." Allah teguhkan diri mereka, Allah berikan kemudahan bagi mereka, alladzina amanu bil qawli tsabit, yaitu bagi orang-orang yang beriman dengan keteguhan yang sangat kuat. Kapan itu diberikan? Fil hayatid dunya wa fil akhirah, yaitu dari sejak kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Jadi para jamaah rahimakumullah, apabila seorang hamba itu mati, dikala kita mati, di situ kita akan tahu siapa keluarga kita yang betul-betul cinta karena Allah apa tidak bagi kita. Di situ kita akan tahu. Tapi kan saya punya anak, Pak. Belum tentu anak-anak akan ingat ke kita kalau kita sudah mati. Jangankan kita sudah meninggal, waktu masih hidup saja jarang seorang anak menengok orang tuanya, kecuali lamun nanti jalur lebaran. Nobai jalur lebaran arak semendak na datang, repot lalu inak kulik julu au, duit lalu tamu. Astagfirullah. Apalagi kalau kita sudah meninggal dunia. Di situ kita akan tahu meskipun anak belum tentu cinta kepada orang tua karena Allah. Saudara belum tentu cinta kepada saudaranya karena Allah. Tapi bisa jadi orang lain, teman kita dalam satu majelis, bisa jadi mereka cinta karena Allah kepada kita. Mana buktinya? Meskipun kita mati, tapi nama kita selalu ada dalam setiap lantunan doa mereka kepada Allah. Itu orang yang betul-betul cinta karena Allah bagi kita. Lagu lamun anak, keluarga, saudara, paling tidak lamun tewah nyatu sengkah ningat le ita. Makin wah selesai nyiwa, oh anti nama tangdasa. Wah masa matang dasa, oh anti kareng nyatus, mun wah nyatus mulai pada peta sertifikat. Tetundek? Ngaku baik ibu. Mulai pada peta sertifikat terus. Sertifikat bangkat nih embe tahu nih. Sertifikat kebun di mana? Sertifikat rumah di mana? Bahkan pawon milih sertifikat tenda. Si panas leteng manusia makin niki. Ya Allah ya Rabbi. Tapi kalau orang yang mati membawa iman, dikala malaikat bertanya kepada mereka, kaifa tashhaduka bihadzal rajul, karena
dikala kita mati orang beriman itu sebelum dua malaikat itu datang, maka datang malaikat Ruman yang di samping kanannya ada laki-laki tampan yang dibawa, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanya orang yang beriman, makanya dalam hadis ini disebutkan, idza su'ilal muslimu fil qabri, dikala dia ditanya itu di dalam kuburnya, sebelum marabbuka, pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini di sampingku ini? Maka langsung dia menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pembuktian daripada firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Ta'ala mudahkan lisan kita menjawab pertanyaan malaikat itu, meskipun dia mendatang pertanyaan aran marabbuka, tapi dengan jawaban yang pertama ini, maka barulah mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam tafsir ayat ini, wa yakunut tasbit, yang dimaksudkan at-tasbit dalam ayat ini yaitu qauluhu ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Keteguhan, kemudahan yang dimaksudkan oleh Allah itu mana? Wa yakunu at-tasbitu fi salasati ahwal. At-tasbit yang dimaksudkan dalam ayat itu ada tiga. Mana? Liman kana mu'minan mukhlishan muti'an lillahi ta'ala, yakni at-tasbit itu akan mereka dapatkan tiga hal bagi orang-orang yang beriman. Apabila kana mu'minan, dia betul-betul beriman, yakin kepada Allah, bukan sekedar percaya, tapi dia ikrarkan keyakinannya itu dengan amaliyah. Luwe dengan ngaku yakin lek nenek, lagu tetap namita togel. Oh, yakin kepada Allah, togel lalang semendak. Yakin kepada Allah, nipu lalang semendak. Orang yang beriman, Bapak Ibu, yang dimaksudkan di sini mukminan, orang yang beriman mukhlishon, mereka ikhlas. Tidak hanya beriman, ada orang beriman tapi dia sebut-sebut kebaikannya. Ada orang beriman tapi dia mencari upah dalam setiap kebaikan yang dia lakukan. Milih sudah jadi merebot tua, ya lamun terjadi merebot pira upah tu. Beriman memang tapi mukhlishon tidak. Bahkan arak dengan tolek bagian timur ni si barat. Nggih iya wah. Engkah na ngebang nyerah nembai tupak ngebang doang. Si pinate sehingga ndek narak dengan miliknya jari merebot le masjid niki. Dan tiang saksikan sendiri. Ngebang ya tentu. Lagu kamatan dek sembahyangan dek. Mau datang tamat yang lek masjid niki, ulik leman belanting, ulik ngaji, mampir sembahyang asar. Ternyata tiang tama mesak tiang berjemaah tu, wandena berjemaah haran. Engki mara ina-ina nyapu, ina embelain merebot singa bang baru no. Ndek na merebot no bapak sememen tiang. Lah. Terus embelain ia ulik ngimpan manuk lah, ndek ia ngabang baru enggi angka ndek na kamat, ndek nulak kamat bapak engkah ia nyeran bait upak ngabang doang, ndek nulak kencak kamat tu ni. Astagfirullah, engkah bait upak ngabang ndek nulak kencak kamat, mula tentu kamat ndek nulak. Allahu Akbar. Mukminan belum tentu khalisan. Orang mukmin belum tentu ikhlas. Kalau sudah ikhlas,
Apabila dia mukminan khalisan muti'an, dia taat. Ada orang ikhlas betul dia memberi, tapi belum tentu dia taat kepada Allah. Kalau dengan pemurah, lagu sholat tidak, bahkan dia nak bau dengar dengan kesusahan, tetap dia membantu, tapi sholat tidak. Jadi sulit yang tiga kategori niki, mukminan, khalisan, muti'an. Pertama dia mukmin, kedua dia ikhlas, ketiga dia taat. Terkadang rajin dia ibadah, mukhlison tidak, pelit na tutup balung. Terkadang rajin dia ikut pengajian, lagu masih sering mencaci maki, belum mukhlison muti'an. Ini kategori orang yang beriman yang selamat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mati tidak punya uang, Allah tidak marah. Kalau kita mati tidak punya rumah, Allah enggak marah. Kalaupun kita mati tidak punya kerjaan, Allah enggak marah. Kalaupun kita mati tidak lulus sarjana S1, tidak lulus magister, tidak lulus doktor, Allah enggak marah. Kalaupun kita mati enggak punya usaha, Allah enggak marah. Tapi dikala kita mati tidak membawa iman dan amal soleh, murka Allah kepada kita. Allah murka dikala kita mati dengan tidak membawa iman. Allah murka dikala kita mati dengan tidak membawa amal. Allah murka dikala kita mati sementara kita tidak mengenal kepada Allah. Itu yang Allah murkai pada diri tiang pelungguh. Makanya Bapak Ibu, kalaupun uang nggak ada, rumah nggak ada, kerjaan nggak ada, nggak apa-apa, bukan jadi urusan, bukan jadi ukuran selamatnya tidak kepada Allah. Tapi yang Allah murka pada diri kita kalau kita mati di luar iman. Tapi kan saya rajin sholat berjamaah Pak, apakah menjamin kemudian kita rajin sholat berjamaah kemudian kita akan mati dalam iman? Ayo, siapa yang berani jamin? Enggak ada. Apakah kita berani jamin jikalau kita menjadi orang alim, orang berilmu, kata orang, kemudian kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah? Belum tentu. Belum tentu. Ini yang sering terabaikan pada diri kita Bapak Ibu. Bagaimana kita akan mengenal Allah? Kita akan mengaku Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, dikala kita ditanya oleh malaikat, bagaimana kita akan menjawab dengan kalimat itu sementara perintah Allah sering kita abaikan? Hayya 'alas shalah. Ndak man kenjekeun tenimbang empak julu. Kita sering mengabaikan Allah. Bagaimana kita akan cepat mengatakan Allahu Rabbi? Hukum-hukum Allah kita yang larang, yang langgar. Aturan-aturan Allah kita yang langgar. Bagaimana kita akan mengakui Muhammad adalah nabiku sementara kecintaan Rasulullah enggak pernah kita jalankan? Bagaimana bisa kita mengatakan Islam agamaku sementara aturan-aturan dalam Islam kita yang merusak tatanan dalam agama kita? Bagaimana kita akan mengakui Ka'bah adalah kiblatku sementara sholat saja kita tidak? Ya Allah, makanya kategorinya mukminan, mukhlisan, muti'an. Seorang mukmin yang ikhlas dan taat. Mudah-mudahan kita masuk dalam 3 golongan niki, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa yang Allah berikan bagi mereka? At-tasbit fi thalathati ahwal. Ada 3 kategori daripada at-tasbit itu yang Allah anugerahkan bagi mereka yang beriman, yang ikhlas, yang taat. Ahaduha, yang pertama, fi halin muayyanati malikal maut. Yang pertama,
bagi mereka yang beriman, yang ikhlas, yang taat itu Allah anugerahkan mereka penglihatan yang indah dikala mereka berjumpa dengan malaikat maut, malaikat kematian, malaikat Israel. Demen dia berdaitkan ke malaikat maut, senang dia berjumpa dengan malaikat maut. Kenapa? Karena ibarat kata dia diundang. Ada Allah yarham guru tiang dulu Bapak Ibu, beliau sakit sekian tahun, beliau sakit. Allah yarham Tuan Guru Haji Mahmud Yasin almarhum. Sampai beliau dulu ngajar kitab I'anatul Talibin. Beliau waktu dirawat di rumah sakit Islam Namira Selong, beliau yang manggil murid-muridnya untuk datang ngaji di rumah sakit. Dikala beliau terbaring sakit, di situ kita dipanggil untuk ngaji meskipun beliau sedang terbaring sakit. Akhirnya menjelang beliau wafat, beliau mandi pakai minyak wangi, pakai imamah, pakai jubah putih, jas putih, sorbannya putih, subhanallah, dan tunjangnya disiapkan. Beliau ditanya oleh menantunya, Dr. Tuan Guru Fahmi, ditanya, Abah mau ngaji kemana? Beliau jawab, aku ada undangan. Undangan apa? Undangan pesta besar. Pesta di mana, Bah? Pokoknya tidak ada yang bisa tahu pesta itu sebesar apa. Aku akan dapat undangan yang mulia. Aku persiapkan diriku dengan pakaian terbaik yang aku punya. Ternyata di hari itu beliau meninggal dunia. Subhanallah Bapak Ibu. Orang-orang soleh menjadikan kematian itu menjadi pesta mereka dengan Allah, menjadi pesta mereka dengan malaikat maut, menjadi pesta terindah, undangan terbaik mereka dari Allah. Itu bagi orang-orang yang saleh. Bahkan dia persiapkan dirinya, dia persiapkan pakaian terindahnya, dia persiapkan pakaian kebesarannya untuk mereka berjumpa dengan Allah, karena mereka tahu kapan saatnya mereka akan kembali kepada Allah. Makanya mereka bersiap. Demen ya terpanggil. Bahkan dia sampai pakai minyak wangi, pakai harum-harum. Aku akan diundang kepada yang maha tinggi. Pokok tidak ada yang bisa mengundangku selain dia saat ini. Ternyata diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Bapak Ibu, adakah kita yang mempersiapkan kematian seperti itu? Mudah-mudahan nggih. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini yang pertama, at-tasbit, keteguhan, kemudahan yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman itu. Yang pertama adalah kemudahan bagi mereka fi muayanati malikal maut, yaitu penglihatan terindah dikala mereka didatangi oleh malaikat Israel, malaikat yang datang mencabut nyawa kita. Ya Allah, kira-kira Bapak Ibu, bahkan kan Nabi mengatakan kematian bagi orang yang saleh itu ibarat sehelai rambut yang dicabut dari tepung. Ibarat sehelai rambut yang dicabut dari tepung. Itu kematian bagi hamba Allah yang saleh. Akan tetapi kematian bagi hamba Allah yang musyrik, yang munafik, yang ingkar kepada Allah, ibarat sehelai kain yang sangat lembut, yang sehelai sutra yang dicabut dari duri. Sehelai sutra yang dicabut dari duri.
Makin misal ibu-ibu punya jilbab paling lembut, kesanggit lelun gul. Dikala ibu-ibu ambil itu jilbab yang lembut, kira-kira mudah apa susah terbaik? Antuk sekedik sobek, antuk sekedik seda. Begitulah kita kalau yang mati adalah orang yang munafik, orang yang musyrik, wal iyazubillah, na'udzubillahi min dzalik. Wasani, adapun yang kedua, fi hali suali munkarin wa nakir. Kemudahan yang kedua Allah berikan bagi orang yang beriman, orang yang ikhlas, orang yang taat, kemudahan untuk menjawab pertanyaan dua malaikat, yaitu mungkar dan nakir. Bahkan dalam kitab disebutkan bagi orang yang ahli solat, orang yang dawam, yang menikmati solatnya, mereka tidak perlu menjawab pertanyaan malaikat di alam kuburnya, namun yang menjawab saat itu bukan dirinya, tapi apa? Solatnya. Sembahyang teniki ya datang lamun temati. Dikala malaikat berkata, "Marrabbuka?" Apa kata solat? Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang datang. Allahu Akbar, ibu. Angka lamun pelunggu cantik tu nginam seprit. Tersatu si malaikat, tersatu si Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya. Dikala malaikat bertanya marrabbuka, salatnya yang datang. Allahu Akbar. Lagu lamun dengan si bagus cara sembahyang. Lagu lamun kejekan sembahyang ingat dagangan, nyangkan sembahyang ingat topat, nyangkan sembahyang ingat PKH, nyangkan sembahyang ingat bebalun, nyangkan sembahyang ingat selapu usaha. Berembin tanah datang Allahu Akbar. Sementara Allah saja sudah terlawan dengan dunianya kita. Wa man nabiyyuka, berketuan malaikat, siapa nabimu? Datang solawat yang kita baca dalam solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua pertanyaan malaikat itu ada dalam satu paket jawaban dalam ibadah solat kita. Makanya solat itu imaduddin, tiang agama. Isi kembali para jamaah, karena semua rahasia hidup kita itu kita terapkan dalam satu paket ibadah solat kepada Allah. Itu yang kedua, kemudahan dikala menjawab pertanyaan dari malaikat. Ya Allah, Bapak Ibu, malaikat ni ke iya sinden bau tesogok, den bau nyogok kedu topat. Ndot julu Pak malaikat tiang dagang pecel. Antih julu semendak den tahu aran pecel. Hanya amal yang kita dapat banggakan saat itu Bapak Ibu. Ya Allah, yang Maulana Syekh kan ngajari tele syair. Enggak wah terpacu ngaji, sembahyang, puasa, ibadah. Iya wasilah. Ina amaku semeton jaringku pada dek nara ita gan kekele dunia daka tesugi daka tebang semulia dek nara guna monde nara agama pancugamana ngaji sembahyang puasa mudahan gama tepada taman syurga amin pancugamana
ngaji sembahyang puasa, mudahan gama tepada tama. Oh, amin ya rabbal. Solah ibu, besolahan si Ciloka. Ni lagu dengan toa ni, yang pemulana Syekh Yasin ajar telai. Coba. Ina amaku semeton jaringku pada denara ite gan kekal dunia arak gan kekal arak dena mati dara selapuk gan tema mati daka tesugi arak sugi be angkat lima berembe-rembe kesugih deh ibu bapak berembe-rembe kesugih dah daka tebang semulia berembe-rembe kebangsen dah dia lalu kah mami kah raden kah gede kah isi gede dan kah sadiri isi kegedean lalu napi-napi jadi gelar dakat tebang semulia de nara guna monde nara agama lamun dan dia tahu ibadah ngaji sembahyang ya rengi tali dalam kubur ndak guna ayo den bau de sogok malaikat pacu gamana ngaji sembahyang puasa mudahan tepada tama syurga amin mudahan gama isi nalik syair nikin dek nekana pacu gamana ngaji sembahyang puasa pastilah ite gan pada tama syurga ndek lagu arak doa le ni ke mudahan gama. Kenapa dia katakan mudahan gama? Karena timak de pacus ngaji, pacu sembahyang, pacu puasa belum tentu tetama surga endah. Apalagi sinde. Yang pona muni le dalam niki kena mudahan gama. Mudah-mudahan berkat ngaji, berkat sembahyang, berkat puasa amal soleh sang ialangan tetama surga. Amin ya rabbal. Subhanallah. Apa ibu? Iya si dede papu mama na bareh tu. Lamun dia milih pedam jak dede. Ina ama. Nggih. Allahu akbar. Nggih. Makin ulang kira sampun azan niki wallahu taala alam. Rabbana ya Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para jamaah, as'adakumullah wa rahimakumullah. Itu yang kedua. Jadi at-tatsbit yang kedua, kemudahan, keteguhan yang kedua bagi orang yang beriman dikala meninggal dunia, Allah berikan bagi mereka fi hali su'ali munkarin wa nakir, dalam hal Allah mudahkan mereka dikala menjawab mungkar dan nakir. Wa tsalitsu, adapun yang ketiga, kemudahan yang diberikan oleh Allah fi hali su'alihi indal mahasabati yaumal qiyamah. Yang ketiga, kemudahan bagi Allah mereka menghadapi pertanyaan dikala hari perhitungan, dikala hari perhitungan amal pada hari kiamat. Itu kemudahan yang ketiga. Nah, tidak cukup dengan pertanyaan di alam barzah itu para jamaah, tidak cukup. Maka nanti pada yaumul akhir, pada hari akhirat itu kita ditanya juga oleh Allah. Bahkan ditanyanya kita oleh Allah dengan perkara amal yang kita lakukan di dunia. Ternyata di dalam kubur itu belum ditanya tentang amal kita. Ndeman. Allah akan tanyakan, nih pakaian yang kita pakai malam hari ini, ditanya sama Allah. Ditanya, ini gamis nembe leman mau ketuan si Allah Ta'ala lema, ini jas ini dari mana, sorbanmu dari mana, kopiahmu dari mana. Pakaian pun ditanya oleh Allah, apalagi harta. Air minum yang perlu siapkan malam hari ini bakal jadi pertanggungjawaban tiang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu teguk air yang kamu minum pada malam Selasa tanggal sekian, setelah kamu minum air itu, tenaga yang kamu punya kamu gunakan untuk apa? Allahu Akbar. Kadunda kembe, itu tenaga yang kamu punya setelah minum air dari Masjid Al-Amin, kamu gunakan untuk apa? Pulangmu ini kamu mau ngapain? Ya Allah, Bapak Ibu, subhanallah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hati-hati kalian, kata Allah. Onya pada takut gama. Wattaqu yauman, hati-hatilah kalian pada suatu hari. Jelo apa tu takut? Jelo Selasa. Yauman turja'una fihi ilallah. Takut kalian pada hari di mana hari kalian dipulangkan kepada Allah. Jelun mati. Karena mati itu ya tiba getah, datangnya tiba-tiba. Ya Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian saat itu kalian akan pertanggungjawabkan, dan Allah akan balas semua apa yang telah kalian perbuat. Wahum la yuzlamun, dengan Allah tidak menzolimi sedikit pun kepada diri kalian. Maksud ayat niki napi para jamaah, sedikit pun tidak ada balasan Allah yang lebih pada diri kita sesuai dengan kadar perbuatan kita. Makanya para jamaah, sering tiang katakan, kita ini akan ditanya oleh Allah tentang amal kita, bukan dengan amal orang. Tapi kita banyak hancur amal kita dengan sebab kita mengoreksi amalan orang. Amal dengan doang tersebut, dengan sindek nawah jok masjid doang tersebut,
dengan sindenwa sedekah doang tersebut. Ayo sekarang kita sudah hijrah nih, tahun hijrah makin niki, kita hijrahkan diri kita. Yang masih nyebut orang, berhenti nyebut orang, sebut diri kita sendiri. Karena sedikit pun Allah nggak akan tanya tentang hal orang lain kepada diri kita. Tapi banyak amal kita yang hancur dengan sebab kita menilai amal orang. Wah, iya kan iya meni, iya kan iya menu, angka nemeni, ya saya nggak iya menu. Ya Allah, kita ini, subhanallah, Bapak Ibu, berhenti nyebut orang. Kalaupun kita disebut, silahkan saja. Kalaupun kita dibenci, silahkan saja. Kalaupun kita difitnah, silahkan saja. Jangan membalas, jangan, karena mereka udah ngasih amalnya ke kita. Jangan lagi lempar amal kita ke mereka. Makanya Ibrahim bin Adham, pada suatu saat beliau didatangi oleh beberapa pemuda yang benci dengan beliau. Maka seorang ulama pun banyak yang benci mereka. Pembencinya datang, tersumpah senak, dicaci, dimaki. Setelah dicaci, dimaki, sampai-sampai ditantang Imam Ibrahim bin Adham. Tapi beliau hanya tersenyum saja. Kamu sedang. Hingga muridnya yang marah. Ya Zaidi, kenapa pelunggu diam saja? Balas gamak sekali, adik dan ketagihan. Apa kata Ibrahim bin Adham? Nak, kalaupun aku membalas, apa yang aku dapat? Enggak ada. Mereka itu datang ke sini ngasih hadiah. Hadiah yang dikasih adalah sampah batinnya, kotoran hatinya, sampah hidupnya yang mereka kasih ke saya. Dan dikala saya diam, maka saya berarti menolak sampah yang dikasih ke saya oleh mereka. Tapi kalau saya balas, maka itu sama dengan saya menerima kotoran mereka untuk saya terima dengan diri saya. Nah terus kalau mereka lempar kotoran dan saya terima kotoran itu, bedanya saya sama mereka di mana? Kan saya sama-sama kotor. Paham tidak? Nggih. Nah terus kenapa imamku, kenapa guruku terdiam? Kata beliau, nah jikalau ada orang membencimu, ada orang mencacimu, ada orang memfitnahmu, sekali-kali jangan kamu balas. Kalau kamu balas berarti kamu menerima hadiah jahat dari mereka. Karena orang yang berhati jahat melempar kotoran ke kita, itu ibarat mereka meludahi langit. Kalau mereka berludah ke langit, maka ludahnya kemana? Kembali ke wajahnya sendiri. Ingat nih, ketijuh langit dia, belain tulak ke muka kita sendiri. Makanya jangan sekali-kali jadi pembenci, jadilah pendoa, jadilah lembut, jadilah orang taat. Kalaupun kita dibenci nggak apa-apa, dicaci nggak apa-apa. Mun basan pelungguh ndek kembe-kembe, ndek kembe-kembe. Ndek pikiran lalu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Abu Ya Sayyid Alawi Al-Maliki, Allah yarham, guru besar kita. Beliau sempat dipitnah di Arab Saudi, sampai-sampai yang memfitnah beliau seorang ulama dari Madinah. Ini ulama besar, seorang mufti dipitnah oleh ulama juga. Memang iya perjalanan hidup para jamaah. Makanya kita jangan heran kalau ada ulama mencela ulama. Memang begitulah hidup. Lamun pengojek, saya jadi wadah, badan pengojek. Nah jadi itulah, sehingga sampai-sampai difitnah Abu Ya Alawi Al-Maliki.
oleh seorang ulama dari Madinah. Dia katakan, ini Sayyid Alawi Al-Maliki itu bukan keturunan Rasulullah. Dia itu seorang pendusta, seorang penyihir. Bahkan dia mengajak orang zikir, mengajak orang macam dan bagaimana. Itu khurafat. Termasuk macam wanita fitnah. Sampai-sampai dipitnah melalui media massa. Di koran, di majalah dibuatkan fitnah Abu Ya Maliki. Sampai-sampai tersebar ke tanah suci Makkah, sampai ke Jeddah, Arab Saudi mengenal bahwa Abu Ya Maliki ini adalah pendusta besar. Subhanallah. Sehingga murid-muridnya beliau marah untuk dibalas. Tapi apa kata Abu Ya Maliki? Beliau sampaikan, oh tidak, sedikit pun aku tidak akan membalas, karena itu bukan ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau beli makanan, beliau beli minuman yang enak, pakaian yang mahal, sujadah yang paling mahal. Kemudian itu dipikul sendiri oleh beliau, dibawa ke Madinah untuk diberikan hadiah kepada sumber fitnah tersebut. Beliau menutup kepalanya dengan surbannya, menutup kepalanya sampai tidak kelihatan wajahnya. Sehingga setelah ditutup, kemudian beliau datang ke rumah orang yang sumber fitnah niki. Tok 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 tok. Oh, sepi rupanya. Sehingga ditaruhlah itu makanan, minuman, bahkan emas dikasih Bapak Ibu. Ditaruh di depan rumahnya. Pas ketika si punya rumah keluar kaget. Ditulis dalam hadiah tersebut dengan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah. Terima kasih atas hadiah indah yang telah engkau kirimkan kepada saya dan keluarga. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, dan semoga kita berjumpa nanti di dalam syurga. Tertanda Alawi Al-Maliki. Subhanallah Bapak Ibu. Setelah keluar ini pembencinya beliau, dilihat beliau sudah lari, dikejar oleh orang niki, dikejar. Wan terkejar terkapung. Setelah dibalik dilihat, oh ternyata orang yang dia fitnah yang membawa hadiah. Dari situ langsung beliau yang memfitnah niki sadar, ternyata Abu Ya Alawi Al-Maliki ini luar biasa akhlaknya, luar biasa ilmunya. Aku sudah membencinya, aku sudah memfitnahnya, pun juga dibalas dengan kebaikan. Hingga ulama tersebut Bapak Ibu berikrar menjadi murid beliau untuk belajar kepada beliau, hingga pindah menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Coba gara-gara difitnah amunita arak pelinggih berbeng hadiah. Lamun arak dengan milik semaman dibu debeng hadiah. Hadiah atau batik? Allah. Nggih. Nah, itulah akhlaknya orang-orang soleh, Masya Allah Bapak Ibu. Nah, jadi kembali, yang ketiga akan diberikan oleh Allah kemudahan dalam menjawab pertanyaan nanti di akhirat. Bahkan kata Nabi, la tazumu qadama abdi min baina yadayillahi ta'ala fi yaumal qiyamah hatta ayyus'al an arba'ati asya. Tidak akan bergeser tangan dan kaki seorang hamba dari dalam kuburnya sebelum mereka dibangkitkan oleh Allah, sebelum terjadi hari kiamat. Mereka akan ditanya 4 hal oleh Allah. An umrihi bima afnah. Umurmu kamu habiskan di mana? Beto tersembih umur. Wa an jasadihi fima ablah. Badanmu kau gunakan untuk apa? Wa an ilmihi ma umila bihi. Ilmu yang kamu dapatkan, kamu amalkan di mana? Beto tengah jahang ilmu. Wa an malihi min aina tasabahu wa bima anfaqahu. Hartamu kamu dapat dari mana
dan kamu belanjakan untuk apa? Angka paling ngonek ibu dengan paling mudi nama surga dengan sugih. Dengan sugih. Beda pilih, sugih apa miskin? Sugih. Wah, tabada. Dengan sugih mudian tama surga. Makin belenda sugih apa miskin? Yau. Yau iya tekadu sedekah, iya tekadu infak, iya kadu macam-macam. Iya. Lamun teingatkan. Sehingga ita biasa lamun dek teman mau macam janji entah. Lamun dek teman, mun tahu pokok kalau saya punya mobil kekadun jemput tuan guru mbembe tok na pengajian. Makan jemput kita kaisar jauh na. Ya Allah. Poro-poro padahal ia kadang-kadang jemput tuan guru lamun kemudian mobil. Nenek kaji sehingga dia teman mau. Pada mara dengan lamun orang yang kan sakit. Ya Allah, tuan guru lamun kesehat jatuh nasang kada sehat lagi ke mau rajin ngaji. Mu sehat-sehat telang. La ilaha illallah. Papa hendak man mau doang ya tu ada macam ni. Ilmi imamalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita dapat dari mana? Kita belanjakan untuk apa? Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, ada 3 keteguhan jiwa, 3 kemudahan yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan niki, amin. Mana yang pertama? Halun muayanati malikal maut, hal dikala mereka memandang kepada malaikat maut dengan bentuk yang terindah. Yang kedua, fi hali suali munkarin wa nakir, kemudahan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Yang ketiga, hali suali inda muhasabati yaumal qiyamah, yaitu pertanyaan dikala dihisab pada hari kiamat. Niki ndik narak dengan lolos teja. Ndarak dengan lolos. Bahkan secuil sebiji pasir kita lakukan maksiat, sebiji pasir itu tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita para jamaah, sudahkah kita mendekat sama Allah? Kita enggak boleh putus asa. Pak, saya kan dosanya banyak. Meskipun kita punya dosa banyak, ampunan Allah jauh lebih luas daripada murkanya Allah. Tapi kan Pak, saya ini pernah begini maksiatnya ya Allah. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan kita untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Allah masih berikan pintu taubat bagi kita. Makanya dikala kita dikasih penyakit, dikala kita dikasih sakit sama Allah, kita harus bersyukur. Karena dengan sakit itu Allah hapus dosa-dosa kita. Dosa mana yang keluar dari arah bagian yang sakit pada diri kita. Lamun girang sakit sedo, ya Allah. Dosa hati becat tersedik si Allah Ta'ala. Orang sakit mata, dosa yang disebabkan oleh mata yang dicabut oleh Allah. Orang yang sakit dia puja jantung, dosa bagian dalam, dosa batin ini yang dicabut oleh Allah dari diri kita. Makanya tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Makanya Nabi Ayub diminta oleh istrinya untuk kembali minta kesembuhan kepada Allah. Nabi Ayub tidak mau. Kenapa? Aku ingin habiskan dosa-dosaku sebanyak aku diberikan kebahagiaan oleh Allah. 20 tahun aku bahagia, maka 20 tahun aku harus sakit. Ya isi Nabi Ayub. Amunita baru sakit gigi semalam berembeh. Allah Ta'ala doang jadi salah. Ya Allah, mungkinkah karena terlalu banyak dosa-dosa hamba, apunin malaikat luwe. Si luwe pegawaian. Ya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu nggih, iya wah jari sangun temati sila.
amal saleh. Jangan remehkan kebaikan itu meskipun sedikit. Kemudian wa amma tasbitu inda muayati malikil maut fahuwa ala salasati awjuhin. Adapun kemudahan dikala kita berjumpa dengan malaikat maut, ada 3 kemudahan diberikan oleh Allah bagi orang yang beriman. Waktu terbedait ke malaikat maut, waktu tercabut roh si malaikat maut, tebeng kemuliaan si Allah Ta'ala dengan 3 kemuliaan lagi bagi orang yang beriman, orang yang taat, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah yang 3 ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan akhir hayat yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ilma was-sidqa wal-yaqin wal-amal al-ikhlas wal-istiqamah wa husnul khatimah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.